Selamat pagi pendengar Rasika dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih Anda di kesempatan pagi kali ini? Yang pasti semoga selalu diberi kesehatan dan juga semangat untuk menjalankan berbagai aktivitas juga rutinitas Anda di hari ini. Dan senang rasanya saya Kalista bisa kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, tentunya Rabu 15 Februari 2023. Nah, seperti yang sudah diinformasikan oleh Mbak Yana tadi, bahwa di kesempatan siang hari ini kita akan kedatangan narasumber ini. Ada 2 narasumber pastinya di kesempatan pagi kali ini yang akan memberikan informasi untuk pendengar Rasika dimanapun berada. Dan untuk Anda pendengar Rasika yang baru bergabung bersama kami, selamat bergabung di gelombang 103,4 FM. Dan senang rasanya juga di pagi kali ini bisa memberikan informasi untuk pendengar semua bersama kedua narasumber kita. Terlebih dahulu saya menyapa dulu nih. Ada 2 narasumber dari Satlantas Kapuas dulu ya. Iya, nah, yang pertama ada Aibda Sopian. Iya, selamat pagi, Pak. Sama, selamat pagi juga, Bu. Iya, gimana, sehat ya? Semangat dong pasti. Alhamdulillah semangat, sehat, Bu. Nah, Aibda Sopian ini adalah selaku Kanit Kamsel ya, iya. Keamanan dan keselamatan. Dan juga ada, ini mungkin panggil Om atau bagaimana ya? Ya, ada Bung Tommy juga ya, selaku anggota Satlantas Polres Kapuas Hulu. Selamat pagi. Nah, untuk pendengar Rasika di kesempatan pagi kali ini kita akan berbagi informasi mengenai yang memang gencar-gencar nih dilakukan oleh Polres Kapuas Hulu, khususnya Satlantas. Kalau misalnya melihat ada razia di titik-titik tertentu, ya itu jangan heran, ternyata ini ada tujuannya, ada maknanya, ada maksudnya juga. Nah, mungkin kita yang pertama untuk hari ini kita akan membahas mengenai operasi keselamatan Kapuas ya. Pada tahun 2023. Nah, ini memang program tahunan dari Polres Kapuas Hulu ya. Oke. Nah, di kesempatan pagi kali ini mungkin saya ke Pak Aibda Sopian dulu ya. Nah, sebenarnya apa sih Pak, kenapa bisa dilaksanakan operasi keselamatan pada tahun 2023 ini? Memang ini agenda rutin tahunan. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa maksudnya, tujuannya juga. Siap, Bu. Kalau gitu, kalau operasi keselamatan Kapuas dimulai dari hari ini, Selasa tanggal 7 Februari 2023. Iya. Operasi lalu lintas ini digelar oleh Lalu Lintas Polri secara serentak di seluruh Indonesia, Bu. Iya. Nah, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, ada pula sejumlah aturan yang berisi sasaran pelanggaran yang perlu diperhatikan bagi pengguna jalan raya gitu, Bu. Iya. Nah, tujuannya dari operasi keamanan ini apa? Untuk keselamatan, Bu. Keselamatan ya. Nah, sedangkan jadwalnya atau waktu pelaksanaannya itu selama 14 hari ya? 14 hari. Tanggal 7 sampai tanggal 20. Ya, mungkin bisa dijelaskan juga di mana sih titik-titik untuk razia ini, Pak? Oke, saya kasih tahu titik razia. Pertama di depan Polres Kapuas Hulu. Iya. Yang kedua di Polsek Kota. Iya. Hanya 2 titik ya, Pak? Oke. Dan ini dilaksanakan setiap hari? Setiap hari, Bu. Pada jam yang sama atau berbeda? Jam yang sama, Bu. Jam 9, paling kita ngambil 1 jam aja, Bu. 1 jam. Ya, Bu. Iya. Nah, jadi untuk pendengar Rasika, terutama pengguna kendaraan roda 2, roda 3 dan sejenisnya, mohon berhati-hati juga, pastinya selalu membawa kelengkapan kendaraan. Iya, dan selalu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, selalu menjaga jarak juga dengan kendaraan yang lain. Mungkin dari Bung Tommy bisa ditambahkan untuk pelaksanaan operasi keselamatan Kapuas pada tahun 2023 ini. Oke, baik, saya akan menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Kanit Kamsel kami, Pak Aibda Andri Sopian. Jadi beliau adalah Kanit Keamanan dan Keselamatan dalam Berlalu Lintas. Sedikit ini kami sampaikan kepada seluruh pendengar Radio Rasika dimanapun berada pada saat ini.
bahwa kami dari kepolisian Polres Kapuas Hulu saat ini tengah gencar melaksanakan operasi kepolisian. Iya. Jadi dalam 1 tahun berjalan itu ada beberapa operasi kepolisian yang memang kami laksanakan, dan itu setiap tahun pasti ada. Jadi untuk bulan ini dilaksanakanlah namanya operasi keselamatan. Iya. Nah, dulu bukan keselamatan namanya, Bu, tapi iya, apa? operasi simpatik. Operasi simpatik, ya. Simpatik dulu. Ya. Tapi sekarang sudah berganti dengan operasi keselamatan. Ya, sesuai dengan tujuannya ya. Benar. Sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas. Ya, betul. Ini hal sangat penting ya, betul, dalam berlalu lintas. Ya. Kemudian untuk operasi ini dia mulai tanggal 7 Februari kemarin. Nah, berlaku selama 14 hari. 14 hari. Nanti terakhir tanggal 20 Februari ya, 2023. Perlu kami sampaikan juga bahwa seperti yang saya bilang dari awal, operasi di kepolisian ini bukan hanya operasi simpatik atau keselamatan. Setiap tahun juga kita akan melaksanakan namanya operasi patuh. Iya. Ya, ada juga operasi patuh, operasi ketupat, dan terakhir nanti setiap tahun akhir tahun akan ditutupi dengan namanya operasi lilin. Ya. Ini memang agenda dari kepolisian ya. Sesuai dengan agenda kepolisian kita, Bu. Seperti itu. Kemudian operasi keselamatan 2023 ini tentunya punya tujuan, ya kan? Punya tujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Nah, jadi kegiatan operasi ini memang pelaksanaannya lebih ditekankan atau lebih diberatkan kepada bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Karena ini menangani langsung ya di bidang lalu banyak lintas sekali kegiatan-kegiatan kami yang di jalan raya, Bu. Ya, seperti pemeriksaan dan razia kendaraan. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya nanti pendengar Rasika kita akan membahas mengenai sasaran dari operasi keselamatan ini. Apa aja, seperti apa dan apa-apa saja yang menjadi sasaran untuk dirazia ya, diperiksa oleh petugas dari Satlantas pada saat razia. 103,4 FM untuk Anda pendengar Rasika yang baru bergabung bersama kami, selamat bergabung, dan kita masih akan membahas mengenai operasi keselamatan Kapuas tentunya di tahun 2023 ini yang dilaksanakan selama 2 minggu dimulai pada tanggal 7 sampai dengan 20 Februari 2023. Nah, tadi kita sudah membahas apa sih yang dimaksud dengan operasi keselamatan dan tujuannya apa begitu ya. Selanjutnya nih kita masih akan memberikan informasi untuk Anda pendengar. Saya ke Pak Sopian ya. Untuk sasaran yang tentunya dilakukan pada operasi keselamatan ini apa aja? Baik, Bu, yang sasarannya pertama ini buat pengendara kendaraan bermotor atau bermobil nih yang melawan arus. Pertama, banyak kan sekarang ini kita nih melihat melawan arus dan tidak mempunyai SIM rata-rata, Bu. Nah, pengemudi banyak kan nggak punya SIM atau ketinggalan. Sering sekarang ini semenjak kami razia dan tidak menggunakan helm. Iya, ada juga ya. Banyak, Bu, itu, Bu. Iya. Kita sering kasih tahu buat keselamatan dia juga kan gitu. Dan juga pengemudi di bawah umur banyak juga. Anak-anak SMP, anak SD kadang-kadang ketemu juga kayak gitu, Bu. Jadi kita hanya mengimbau aja sebenarnya. Nah, jadi ada beberapa jenis sasaran yang memang dilaksanakan selama operasi ini. Juga knalpot gitu, knalpot yang brong, yang knalpot yang bising bener. Oh iya, yang jenis knalpot racing katanya tuh ya. Betul, Bu. Kita ya sering ketemu tuh, Bu, sering kita ganti, dia suruh ganti itu. Nah, kalau sudah menemukan yang seperti ini, misalnya kan ada beberapa sasaran tadi nih. Tindak lanjut bagi si pelanggar sanksi atau juga pelanggar daripada operasi keselamatan ini apa aja? Biasanya kita kasih teguran, Bu. Teguran ya. Teguran. Udah teguran. Yang kedua, kalau dia udah cukup umur, udah umur 18 tahun, udah punya KTP, kami suruh dia membuat SIM. Jadi wajib membuat SIM bikin ya. SIM gitu jadi, Bu.
Ya, kalau dulu kan ketika ada razia biasanya ada dikasih surat tilang begitu. Ya. Kita harus membayar ke bank. Sekarang sudah tidak lagi, hanya berubah teguran. Teguran aja, Bu. Iya, jadi untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya yang berlalu lintas di titik-titik operasi zebra, operasi keselamatan ya. Ini tentunya jangan takut. Biasanya kalau dari jauh-jauh nih lihat polisi ramai berhenti dulu. Bener Bu, pada takut Bu. Karena pada belok semua tuh. Iya, sebenarnya nggak usah takut, dihadapin aja. Iya, Kalau betul, memang ini kan hanya berupa teguran ya. Tegurannya, Bu. Kalaupun misalnya seperti dulu harus membayar, ya itu kewajiban dong. Bener, ya. bener, Bu. Karena tidak membawa kelengkapan berlalu lintas atau berkendaraan, ya pasti akan ada sanksinya ketika dirazia ya. Iya, betul, Nah, Bu. jadi jangan takut saat ini. Pada khususnya nih pada operasi keselamatan untuk masyarakat Kapuas Hulu atau pendengar Rasika, jangan takut ketika ada razia, itu hanya akan diperiksa beberapa kelengkapan tadi dan akan diberikan teguran. Betul, atas kalau apabila itu. tidak lengkap. Iya, apabila tidak lengkap. Nah, untuk ke Pak Tommy mungkin bisa menambahkan juga. Oke, mungkin sedikit saya nambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Kanit Kamsel. Jadi operasi keselamatan 2023 ini berbeda dengan operasi kepolisian yang terdahulu. Iya. Ya, kalau dulu kami operasi razia itu tetap dilakukan penindakan dengan tilang. Nah, sekarang kami ingin merubah, ya kan, image masyarakat terhadap kita, polisi lalu lintas, ketika melakukan razia dan lain sebagainya, termasuk pemeriksaan di jalan. Itu image-nya sangat, mungkin kita tahu sendiri kan, iya, kurang nyaman mungkin didengar ya. Iya. Jadi kedepannya memang dari pimpinan kita ingin merubah. Nah, kita ingin merubah. Kalau dulu kita ingin menekankan, sekarang kita ingin merubah. Merubah apa? Merubah daripada masyarakatnya itu sendiri, dari pribadinya itu sendiri. Dengan cara apa? Kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat. Nah, terkait pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Jadi kalau dulu tidak punya SIM, tidak pakai helm, langsung kita tilang. Nah, sekarang kita tegur. Apakah dengan teguran tersebut masyarakat tersebut bisa sadar nah terhadap keselamatan dalam berlalu lintas. Nah, untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas ini memang cukup sulit ya. Sulit ya, benar. Cukup sulit ini Kak kalau kita melihat, karena kesadaran itu kan dari pribadi. Iya, benar. Sedangkan dulu bukan dari pribadi, tapi kita lakukan dengan penegakan hukum saja. Contohnya hari ini tidak pakai helm, besok lewat pakai lagi, masih tidak lagi ya, itu dengan terulang penindakan, apalagi dengan tidak penindakan. Tapi kita harapkan dengan kita sering mengedukasi masyarakat tidak menggunakan penegakan hukum dengan tilang, kita harapkan kesadaran masyarakat itu dapat tumbuh. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita bisa menanamkan kesadaran hukum sejak kecil. Iya, benar. Nah, kita sampaikan mungkin dari pihak keluarga, dari orang tua bisa menyampaikan kepada anak-anak bagi pentingnya seperti ini, seperti ini, itu kan, menggunakan helm, ya kan, tidak melanggar rambu dan lain sebagainya. Juga mungkin kita bisa meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran hukum. Iya. Ya kan, jadi begitu ditindak oleh Pak Polantas dan lain sebagainya, kita sadar, oh kita ini memang salah. Iya. Nah, karena kita mempunyai pelanggaran. Nah, itu ya cara-cara kita untuk meningkatkan kesadaran hukum. Juga kita bisa meningkatkan ketaatan terhadap hukum. Kami juga melakukan usaha-usaha mungkin sosialisasi mengenai kesadaran hukum. Banyak yang kami lakukan di unit kami, di unit Kamsel. Termasuk kami sering juga melakukan penyebaran brosur. Kami juga sering melakukan penyuluhan ini ke sekolah-sekolah. Sosialisasi terus kita laksanakan. Itu tingkat sekolahnya tingkat SMA? Dari SD, SMP, SMA Kak, sampai juga kita ke desa-desa. Iya. Nah, jadi kalau kita dalam lingkup desa itu kita selalu mengedepankan juga Babin. Babin Kamtibmas kami selalu kami kedepankan juga untuk bisa kan, kalau lalu lintas ini di unit Kamsel ini Kak, hanya ada 2 orang. Jadi saya dengan Pak Kanit. Betul. Jadi kalau untuk menjangkau semua kabupaten, kecamatan, desa, kita ini mungkin tidak kurang. sanggup. Jadi kami lebih jadi para babin juga kami libatkan ini untuk membantu kami paling tidak untuk mensosialisasi Kak pentingnya keselamatan. Nah, jangan sampai nanti terjadi sesuatu baru ya kan, baru ingat Pak Polantas baru ingat Pak polisi, tapi waktu kita ingatkan terkadang
tidak mau. Ya, memang dibutuhkan kerjasama yang sinkronisasi yang ini juga ya di sini agar semua bisa terjangkau juga, informasinya bisa sampai juga nih ke masyarakat. Iya betul Bu. Kemudian saya ingin nambahkan juga Kak, tadi yang disampaikan oleh Pak Kanit bahwa tentunya dalam setiap operasi pasti ada sasaran atau target-target kami yang memang harus kami capai karena itu sebagai bahan juga laporan dan sebagai ANEF setiap kegiatan kita. Memang hampir 11 hari kalau tidak salah dengan hari ini untuk pelanggaran yang sangat dominan itu adalah tidak memiliki SIM. Itu banyak sekali Kak. Jadi yang paling dominan selama dilaksanakan operasi keselamatan Kapuas hingga hari ini 11 hari ya, hari ke-11 karena yang paling banyak pelanggaran itu dia tidak memiliki SIM ya. Nah, jadi mungkin bisa diinformasikan juga. Jadi kalau misalnya tidak memiliki SIM bukan berarti tidak membawa. Kalau tidak membawa kan berarti memiliki ya. Nah, bagi pengendara kendaraan yang tidak memiliki SIM itu kan wajib memiliki SIM dan membuat SIM juga. Jadi mungkin bisa diinformasikan juga kepada masyarakat syaratnya untuk membuat SIM, terus jam pelayanannya sampai hari apa atau jam berapa begitu Pak. Oke. Baik, yang usianya udah cukup untuk memiliki SIM umur 18 tahun sudah mempunyai KTP. Dan langsung ke Satlantas bagian SIM dari jam 8 sampai jam 3 sore. Itu selain KTP juga surat kesehatan dan surat keterangan psikologi itu juga persyaratannya. Ada 3 ya itu. Jadi kalau dulu kan ada tes-tesnya nih ketika membuat SIM. Mungkin bisa teori dan tesnya tetap ada. Tetap ada ya, masih sama. Yang penting datang aja dulu. Gitu. Jadi wajib nih untuk pengendara kendaraan terutama yang paling penting SIM, kemudian kelengkapan kendaraan. Memang barang itu sebenarnya dianggap kecil sepele tetapi kalau sudah fatal, itu memang baru mungkin disadari ya. Betul Bu. Jadi memang pentingnya untuk membawa kelengkapan berlalu lintas itu mungkin kita bisa sedikit sharing juga ya. Mungkin untuk ketika ada musibah atau kecelakaan dalam lalu lintas mungkin lebih mempermudah petugas untuk menanyakan keluarganya. Ya betul, menanyakan keluarganya atau ini siapa menghubungi biar lebih cepat, lebih jelas juga. Nah itu sebenarnya tujuan dari kenapa kita harus membawa semua kelengkapan berkendaraan itu, termasuk helm itu. Betul Bu. Hati-hati loh kalau tidak berhelm, bahaya kalau misalnya pas terjatuh atau dan sejenisnya ya, intinya di kecelakaan lalu lintas itu. Nah, baik pendengar Rasika, masih kita akan membahas mengenai operasi keselamatan Kapuas tahun 2023. Nanti kita akan mengetahui juga mungkin ada beberapa himbauan dari Kanit Kamsel dan juga anggotanya. Tapi nanti kita dengarkan dulu satu buah lagu untuk pendengar Rasika, tetap bersama kami di gelombang 103,4 FM. Baik pendengar Rasika dimanapun Anda berada, masih bersama kami di siaran Kapuas Hulu tentunya gelombang 103,4 FM. Dan saat ini kita masih akan membahas mengenai operasi keselamatan Kapuas tahun 2023 masih dengan Kanit Kamsel dan juga anggota dari Satlantas Polres Kapuas Hulu ya. Iya betul Bu. Nah sebelum mengakhiri tentunya perbincangan kita di pagi hari ini, tadi kita sempat membahas mengenai jenis pelanggaran, salah satunya adalah tidak memiliki SIM. Itu paling banyak pelanggaran pada saat operasi keselamatan Kapuas kali ini. Betul. Nah tadi ketika tidak memiliki SIM wajib membuat SIM. Betul. Nah ini bagaimana kalau misalnya dia membawa SIM tapi SIM-nya habis masa berlakunya. Oh iya Bu. Berserta STNK juga ya. Kalau STNK-nya dia bawa, SIM-nya bawa, tapi kedua-duanya habis masa berlakunya. Ini bagaimana dari Satlantas Polres Kapuas Hulu? Baik Bu, saya menjelaskan Bu. Dari seandainya pas terkena razia, SIM atau STNK-nya mati, itu segera pada saat itu kena razia harus membuat SIM baru lagi. Iya langsung. Langsung dia Bu, tidak boleh. Kalau namanya nunggu-nunggu nanti ujung-ujungnya nggak bikin. Iya. Mungkin bisa saya tambahkan Kak. Iya. Jadi
untuk operasi keselamatan yang tahun 2023 ini memang lebih banyak dititik beratkan kepada kegiatan persuasif kita, humanis dan simpatik. Jadi tindakan-tindakan preventif represif seperti tilang dan lain sebagainya itu tidak kita laksanakan. Yang pertama karena alasan sekarang sudah tidak ada yang tilang manual. Jadi semua penegakan hukum lalu lintas itu menggunakan etle. Ya, jadi pakai kamera pengawas. Jadi semua di capture, kemudian langsung nanti kombinasikan terkoneksi dengan Samsat, kemudian kependudukan juga. Kemudian nanti untuk pelanggaran lalu lintasnya itu dari kantor pos nanti yang akan mengirimkan kepada ke rumah masing-masing kepada pelanggar. Jadi untuk kita di Kapuas Hulu sampai saat ini memang tidak ada etle. Jadi penindakan yang elektronik itu kita belum ada. Jadi semuanya masih sifatnya teguran kepada pelanggar. Tapi kita harapkan memang seperti yang sampaikan dari awal, dengan teguran itu bisa sadar gitu akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Tidak harus ditilang kan, saya rasa tidak juga harus dikejar-kejar setiap mau ada pingin kesana kesini, ada rasa was-was. Tapi cobalah untuk menjadi polisi untuk dirinya sendiri dulu. Kesadaran sebenarnya dari diri sendiri itu yang kita butuhkan sekarang kepada masyarakat itu. Polisi juga capek Kak. Bukan tidak capek kita, bentar-bentar kita harus razia, harus periksa orang, ya kan? Iya, kalau yang diperiksa ini Kakak tahu sendiri mungkin, ya kan? Mungkin karakter orang berbeda, ditambah karakter kita petugas juga yang seperti apa. Tapi memang pimpinan kita yang di pusat pingin merubah semua yang ingin dirubah. Dari image kita, kemudian image orang kepada kita, kemudian peningkatan pelayanan kita itu seperti apa, sampailah kepada penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Semuanya mesti ditegur dulu. Terakhir baru kita laksanakan dengan tilang, dan itu pun untuk Kapuas Hulu sampai sekarang belum bisa kita laksanakan. Nah, berarti untuk operasi keselamatan Kapuas saat ini atau operasi yang lainnya ini kan semuanya hanya berupa teguran. Betul. Nah, jika kalau misalnya teguran ini sudah beberapa kali terhadap orang yang sama tetapi masih tetap melanggar, itu apakah ada tindakan lagi? Nah, itu juga yang masih kami diskusikan dengan Pak Kasat. Pak Kasat Lantas kita memang untuk pelanggaran yang berkali-kali ini pun kalau kita laksanakan dengan sistem tilang juga belum bisa, Bu. Belum bisa ya, karena aturan. Jadi kami punya formula baru seperti yang disampaikan oleh Pak Kanit Kamsel tadi. Jadi kalau pelanggaran ketika kita melaksanakan kegiatan, adanya pelanggaran contoh tidak memiliki SIM. Ya, mau tidak mau yang bersangkutan harus membuat SIM pada saat itu. Nah, jika memang di bawah umur, nah nanti orang tuanya akan kita panggil, kemudian akan dibuat surat pernyataan supaya anaknya tidak mengikuti atau tidak mengendarai kendaraan lagi. Nah, sama halnya juga dengan knalpot racing. Nah, ini kalau knalpot racing memang banyak keluhan daripada masyarakat. Beberapa kali juga yang dari daerah Palak Pulau itu di Pemda, tempat Pemda yang baru itu, Bu. Kami dapat informasi juga disitu sering balap-balap liar. Kami juga sering patroli ke sana. Alhamdulillah memang sudah tidak ada sekarang. Tidak ada ya. Cuman untuk kelompok racing, kalau kami menemukan di jalan, tetap kami ambil tindakan. Apa tindakannya? Copot knalpotnya, diganti yang copot aslinya di tempat knalpotnya, kemudian lengkapi surat-suratnya, lengkapi surat SIM dan STNK, kemudian kelengkapan kendaraan. Itu yang dapat kami lakukan sampai saat ini dalam operasi keselamatan. Iya, jadi luar biasa memang dari Satlantas Kapuas Hulu ini kerja kerasnya, kesabarannya juga ya, apalagi memang pada masa razia ini atau operasi keselamatan dilaksanakan 2 minggu itu luar biasa, sangat menyita waktu tenaga yang pasti ya, pikiran juga yang pasti ya, fisik lah. Ya, jadi semoga bisa berjalan lancar, aman yang pasti hingga tanggal 20 Februari nanti. Dan kita juga untuk masyarakat ketika selesai waktu operasi keselamatan ini, mohon untuk selalu sadar ya, bekerja sama juga ketika berlalu lintas. Jangan takutnya pada saat razia aja ya, tapi setelah itu juga harus terus dilaksanakan. Keamanan berlalu lintas itu penting dan sangat perlu dilakukan ketika kita berkendara.
mematuhi peraturan lalu lintas itu bukan hanya karena sempatnya saja, atau mungkin karena ada polisi lalu lintas, tapi seperti yang saya bilang dari awal bahwa untuk mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain, karena keselamatan itu adalah yang utama dan yang pertama. Iya, nah mungkin salah satunya kalau mengajarkan ke anak-anak untuk patuh lalu lintas itu ya sebenarnya hal kecil, tapi kalau tidak dilaksanakan itu bisa tidak baik juga buat anak-anak. Nah dari masa kecil mungkin bisa diajarkan ketika jalan-jalan bersama orang tuanya, jalan sore atau kemana, ya patuhilah lalu lintas itu. Betul, jangan sampai iya betul, kalau bermotor ya pakai helm. Jangan sampai kita melanggar lalu lintas nanti anaknya niru lagi nih. Betul. Jadi memang kesadaran itu dari kita semua, termasuk orang tua yang mempunyai peran penting dan besar di sini ya, untuk bisa mengajarkan atau memberi pengertian kepada anak-anaknya pentingnya untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Karena itu semata-mata untuk keselamatan yang pasti. Betul. Ya. Nah, cukup banyak yang kita perbincangkan, informasikan kepada pendengar Rasika. Mungkin di akhir berbincang ini kita sedikit himbauan nih, mungkin saya dari Pak Kanit Kamsel dulu, silakan himbauannya untuk masyarakat terkait operasi keselamatan Kapuas tahun 2023 ini Pak. Baik Bu, makasih atas waktunya Bu. Ya. Kami hanya bisa menghimbau kepada masyarakat Kapuas Hulu kepada masyarakat yang menjadi orang tua agar selalu memberikan pengawasan terhadap pengguna sepeda motor. Jadi kalau punya anak ya yang cukup umur harus membuat SIM. Nah itu dia Bu. Kan? Dan juga pengguna jalan agar terwujud lalu lintas yang aman. Nah, jadi memang perlu keamanan dalam berlalu lintas dengan membawa segala kelengkapan yang wajib memakai helm ketika berlalu lintas. Ya mungkin dari Pak Tommy silakan. Baik, saya menambahkan sedikit beberapa himbauan kami tentunya dari Satlantas Polres Kapuas Hulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kanit Kamsel kami, terutama kami menyampaikan kepada seluruh orang tua. Sekali lagi seluruh orang tua yang mempunyai anak di bawah umur, kami mohon sekali untuk pengawasannya dalam mengendarai kendaraan bermotor. Kami menyadari memang di Kapuas Hulu ini memang kalau untuk angkutan umum dan lain sebagainya memang tidak ada, tapi pengawasan orang tua terhadap anak juga harus lebih ketat, terutama dalam penggunaan sepeda motor. Kami menyadari juga Bu, kakak juga kan, bahwa kalau kita lihat setiap pagi memang banyak sekali pengendara sepeda motor itu yang bisa dikatakan di bawah umur semua itu, yang dari SMA ke bawah itu kan rata-rata pasti tidak memiliki SIM. Tapi kami memaklumi dan sebenarnya juga itu adalah pelanggaran yang di depan mata yang dibiarkan. Tapi dengan banyak pertimbangan kami sehingga mungkin kalau hanya untuk ke sekolah masih kita maklumi. Tapi kalau di luar sekolah, nah itu sudah tidak lain cerita lagi. Betul. Kemudian kami juga menghimbau kepada kita semua untuk saling menghargai, kemudian menghormati pengguna jalan, agar terwujud lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Kemudian kami juga menghimbau kepada pengendara untuk selalu bijak, selalu patuhi peraturan lalu lintas. Seperti saya sampaikan dari awal, jangan hanya mematuhi ketika ada sempatnya saja atau ada polisinya saja. Ketika ada polisi pagi-pagi, di situ tidak boleh berbelok atau tidak boleh lewat, dia laksanakan tidak boleh belok atau tidak boleh lewat. Tapi ketika tidak ada yang menjaga, lihat kiri dan kanan kosong, langsung. Nah itu melanggar ya. Kemudian kami juga menghimbau untuk berkendara nih dengan kecepatan yang berlebihan, ya atau kebut-kebutan, kemudian minum minuman keras. Nah, itu beberapa kali kecelakaan yang terjadi mungkin sedikit banyak dipengaruhi oleh kecepatan dan ada sedikit alkohol. Kami selalu mengingatkan bahwa keluarga selalu menanti di rumah. Kemudian satu lagi yang terakhir, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat pendengar Radio Rasika, masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, bahwa kami dari Satlantas Polres Kapuas Hulu ini mempunyai call center. Call center ya? Ya, call center. Jadi silahkan kalau ingin bertanya seputaran lalu lintas dan lain sebagainya bisa menghubungi ke call center kami. Mudah-mudahan nanti operatornya bisa cepat menjawab. Kami juga mempunyai media sosial, tapi seperti Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Twitter juga kami punya. Tapi saya rasa kalau untuk media sosial itu agak
terlalu mungkin agak lama untuk responnya. Ya, responnya agak terlalu lama. Tapi kalau yang call center kami ini mungkin lebih cepat untuk responnya. Ya mungkin bisa disebutin call centernya berapa? Oke. Nanti bisa menghubungi di call center 0821 5590 0688. Saya ulangi, call center di Satlantas Polres Kapuasulu di 0821 5590 0866. Nah, silakan bertanya, bisa WhatsApp atau mungkin bisa menghubungi langsung nanti operator yang akan menjawab. Semua permasalahan lalu lintas, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai pajak kendaraan, kemudian ingin menanyakan BPKB, ingin menanyakan mutasi kendaraan, balik nama dan lain sebagainya, silakan menghubungi call center kami di 0821 5590 0688. Demikian, Kak. Iya, 0888. Nah, jadi buat masyarakat yang mungkin ingin tahu informasi apa terkait lalu lintas bisa langsung menghubungi call centernya Satlantas. Ya, Satlantas ya. Nah, mungkin mau bertanya tentang SIM juga boleh. Misalnya boleh, ya syaratnya apa itu boleh. Tapi untuk pembuatannya ya di bagian SIM. Siap, bagian SIM. Nanti semua yang permasalahan di lalu lintas silakan ditanya yang berhubungan sekali dengan lalu lintas. Tapi mungkin kalau yang di luar lalu lintas kami harus koordinasi dulu dengan bagiannya atau satuannya karena kan mungkin berbeda kan. Iya, pasti. Seperti itu. Baik, demikian untuk bincang-bincang kita pada pagi kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada dua narasumber yang luar biasa. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Pak Kanit Kamsel, terima kasih. Sama-sama Bu, makasih Bu. Ya, Pak Tommy, terima kasih atas waktunya. kasih, Semangat bertugas tentunya. Semoga selalu sehat pastinya. Amin. Nah, himbauan untuk masyarakat tadi semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Perlu kerjasama yang baik antara orang tua dan juga keluarga lainnya untuk saling mengingatkan lah. Kita saling mengingatkan, saling berbagi informasi juga dan selalu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Ingat ya, tadi ada slogannya dari Satlantas, keluarga selalu menunggu di rumah. Nah, ini yang memang penting. Jadi kemana-mana pun berpergian, ingat jangan kebut-kebutan, jangan juga lalai dalam berkendara. Betul. Dalam berkendara juga harus fit, sehat ya, jangan ngantuk juga. Nah, jadi itu yang paling penting. Dan yang paling penting dari semuanya juga pendengar Rasika, ketika Anda ingin berpergian jangan lupa untuk membawa kelengkapan kendaraan. SIM dan STNK. Iya. Oke, dan untuk Anda yang mungkin saat ini akan berpergian keluar kota, boleh dicek dulu kelengkapan kendaraannya atau di dalam kota juga, jadi selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, jadi demikian kebersamaan kita di pagi kali ini dalam operasi keselamatan Kapuas tahun 2023. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber. Selamat bertugas, sukses, pastinya sehat selalu. Dan untuk pendengar Rasika dimanapun berada, jangan kemana-mana. Radio Rasika masih akan tetap mengudara hingga malam hari nanti, tepat pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, langsung kami pamit undur dari ruang dengar Anda, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam Rasika.